eh, terkait gugatan yang sedang berproses saat ini dan sudah ada sampai pada putusan sela provisional, karena putusan sela ada 2 kali. Putusan sela pertama tentang kompetensi absolut pengadilan yang sudah diputus berapa minggu sebelumnya, kemudian yang ini putusan sela kedua. Ya, kami melakukan konvensi pers pada hari Sabtu terkait putusan tersebut. Dan sebelumnya saya juga ingin mengoreksi sedikit ini judulnya ini, aktivitas tanggal GM dihentikan. Sebenarnya ini dihentikan sementara ya, bukan dihentikan selamanya gitu. Ya. Karena ini baru istilahnya masih babak pertama. Ya, supaya jangan bingung ini pemirsa. Kemudian juga rakyat diuntungkan. Nah, ini juga penting. Rakyat yang mana? Karena dari jawab-menjawab kita di persidangan itu kita selalu menanyakan ini penggugat ini diwakili rakyat yang mana? Rakyat asli atau rakyat asing? Asing maksudnya, sorry. Ya, ini penting. Ya, ini penting untuk mengetahui rakyat asli Gorontalo atau asing itu, supaya kaitannya nanti dengan proses eksekusi. Nanti akan saya jelaskan. Ya, karena di dalam proses eksekusi itu ada jaminan dan sebagainya. Siapa yang akan membayar itu? Gitu. Kalau ini penggugat mewakili rakyat, rakyat yang mana? Ini harus jelas dulu. Gitu, sehingganya nanti kaitannya dengan judul ini. Lah yang diuntungkan itu rakyat yang mana? Ya kan? Nah, terkait konferensi pers kemarin ada beberapa bagian. Pertama terkait putusan, ya kita selama ini berpatokan pada e-court. Mungkin Bapak Ibu yang belum familiar dengan e-court itu singkatan dari electronic court atau pengadilan elektronik gitu. Jadi ada pengadilan secara langsung, ada yang melalui media elektronik, dan masing-masing pihak itu diberi akun. Ada akunnya, nggak sembarang orang bisa masuk di situ. Ya, pihak penggugat dapat akun, pihak tergugat dapat akun, turut tergugat dapat akun. Jadi semua proses administrasi persidangan itu melalui e-court. Ya, gugatan, jawab-menjawab dan sebagainya, kecuali pembuktian. Dan itu mesti disepakati. Gitu, maka adalah namanya e-court. Nah, di e-court itulah berkas-berkas itu disampaikan melalui akun-akun yang sudah dibuat gitu. Jadi nggak semua orang bisa mengakses. Publik nggak bisa mengakses e-court. Karena di situ hanya para pihak aja. Kalau publik mau tahu bagaimana hasil dari e-court itu, nanti tunggu di SIPP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Gitu. Tetapi proses persidangan itu adanya di e-court. Nah, pada saat persidangan itu berlangsung sampai kemudian ada putusan sela pertama, ya, itu masih kita terima. Gitu ya. Nah, kemudian sampai pada hari Selasa tanggal 25 kalau nggak salah, jadwal putusan sela kedua provisional di e-court itu terjadwal, namun kemudian putusannya tidak ada hari Selasa itu, tetapi diberikan penjelasan dalam e-court itu bahwa putusan provisional ditunda sampai hari Jumat. Saya pikir hari Selasa depan, ternyata hari Jumat. Nah, itu ditulis putusan hari Jumat tanggal 28 Juli jam 14.00 WIB, berarti jam 15.00 WITA gitu ya. Nah, pada hari yang sudah ditentukan, e-court itu kan memindahkan ya. Kalau menurut pemahaman saya, nanti mungkin Pak Ir punya pendapat yang berbeda mungkin. Persidangan yang aslinya itu dihadiri oleh para pihak,
itu dipindahkan melalui electronic court atau pengadilan elektronik, di mana pihak-pihak hadir melalui akun-akun itu tadi, gitu. Pihak publik belum tahu ini, belum ada, makanya namanya e-court. Nah kemudian pada tanggal itu 28 itu kami tunggu sampai jam 3 sebagaimana di dalam e-court itu tidak ada, putusan itu tidak kunjung ada. Sampai kemudian ribut di media sekitar jam 16 berapa sih, ada catatannya itu 15.34 kalau nggak salah, WITA itu ada media di salah satu WhatsApp grup saya dapat itu mengupload berita tentang adanya putusan itu, gitu. Padahal di e-court belum ada, itu jam 15.34. Nah kemudian kita cek lagi di SIPP juga nggak ada waktu itu ya, jam 15 itu. Yang di WA grup itu jam 15.34 nggak ada. Udah kita tunggu-tunggu sampai kemudian kita dapat source lihat lagi jam 5 di SIPP itu baru muncul jam 5 lewat berapa gitu. Kita ada softwarenya, source data itu. Di sini tertulis jam 17.35 gitu. Tetapi e-courtnya juga belum ada. Sampai kemudian besoknya kita konvensi pers, e-court juga belum ada. Baru kemudian muncul di e-court itu hari Minggu. Gitu. Nah ini agak aneh juga nih, kok hari Minggu bisa muncul di e-court, baru masuk di akun itu. Gitu. Nah selama ini proses ini nggak ada masalah. Selama ini sampai putusan sela yang pertama itu nggak ada masalah. Dari e-court kemudian dipublis di SIPP. Nah yang putusan sela kedua ini kok ada kebocoran. Kami menilainya ada dugaan kebocoran. Sehingganya kami juga akan meneliti dulu apakah memang benar telah terjadi kebocoran ini atau ada hal-hal lain, karena kan peristiwanya Jumat, Sabtu Minggu libur, sehingga kita tidak mendapat penjelasan langsung dari pengadilan ada apa. Harusnya menurut kami kalau misalnya terjadi kesalahan sistem informasi di SIPP-nya atau diumumkan publiknya itu ditunda dulu gitu. Sampai para pihak memang benar-benar telah menerima putusan itu melalui e-court atau diputus langsung gitu. Atau ditulis ada penundaan kayak hari Selasa kemarin. Ini kan enggak, e-court belum muncul tapi tiba-tiba sudah bocor ke media. Itu yang menurut kami menjadi masalah gitu. Kemudian ya ini juga akan kita pertimbangkan ya, apakah kita akan memproses secara hukum oknum-oknum kalau memang betul ada, mudah-mudahan enggak gitu. Kemudian sebelum dilanjut biar publik juga paham kan, itu kan yang dibahas tadi soal e-court ya. Tapi di persidangan yang offline-nya ada? Enggak ada. Enggak ada, jadi nggak cuma ada. Di e-court saja ya. Jadi kedua belah pihak ya. Menyampaikan semuanya melalui akun masing-masing. Iya, melalui akun elektronik court e-court itu. Nah, belum keluar putusannya di e-court itu, di media sudah lebih dulu. Sudah lebih dulu. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Kemudian ini terkait putusan ya. Terkait putusan kita baru terima tadi salinannya. Di dalam putusan itu ya namanya putusan profesional ya. Memang benar bahwa itu diatur di SEMA 3/2000 ya. Waktu kemarin press release itu ada selembaran yang juga diberikan oleh pihak manajemen, jadi itu tertulis SEMA 1669 itu bukan dari saya gitu, tapi dari manajemen. Sehingga di situ memang benar setelah dicek memang sudah dicabut SEMA itu, tetapi juga di dalam SEMA itu ada butir ke-7
yang juga diatur provisional ini keputusan sementara sampai menunggu putusan akhir, gitu. Bukan putusan final. Putusan finalnya nanti ada di putusan akhir, gitu. Nah, tetapi penting kami mengetahui putusan ini untuk kami bisa mengajukan upaya hukum, sebenarnya itu intinya. Nah, karena kami tidak mengetahui putusan itu, makanya kami bingung kapan kami mau mengajukan upaya hukum. Kan kaitannya ke situ nanti. Nah, terkait putusan provisional ini diatur juga di SEMA 3 2000 dan SEMA 4 2001. Di mana di situ juga dijelaskan adanya jaminan, ya, jaminan senilai objek sengketa. Nah, ini sudah diputus, ya kan, untuk dihentikan sementara, tetapi pada saat eksekusi itu harus disertakan jaminan senilai objek sengketa. Bisa dibaca itu di SEMA nomor 3 2000 butir ke-7 dan diperkuat di SEMA nomor 4 tahun 2001. Harus ada jaminan. Nah, pertanyaan saya tadi dari judul ini, rakyat diuntungkan, ya. Rakyat yang mana yang akan membayar jaminan itu? Itu apakah rakyat penggugat? Makanya dari awal di dalam gugatan kami menanyakan LSM Jamper ini dapat kuasa dari masyarakat yang mana? Ya kan, masyarakat asli Gorontalo atau masyarakat asing dari Cina atau dari mana, kita kan nggak tahu. Ini penting untuk kaitannya dengan jaminan itu tadi, gitu. Berapa jaminan yang akan diberikan untuk mau mengeksekusi wilayah objek sengketa beserta jalannya, ada eskavator misalnya di sana, alat-alat berat, itu dihitung dulu, Pak. Gitu, itu harus diketahui dulu. Sehingganya kami mencurigai, ini kami mencurigai ada indikasi mafia tambang. Gitu. Ini kami mencurigai aja. Cuma kami belum menemukan bukti-bukti konkret. Gitu. Kami mencurigai itu, karena yang kami dapat informasi, indikasi-indikasi ini. Mafia ini menyurat ke salah satu Pemda lah, gitu, untuk minta seiring dengan ini, gitu, untuk minta melegalkan batu ini dan bahkan ada uang untuk konsinyasi tertentu, gitu. Sehingga kami menduga, oh, jangan-jangan ini ada mafia tambang di balik ini, bukan penduduk asli masyarakat tambang di Gorontalo, tapi masyarakat asing, gitu. Itu mungkin yang sedikit bisa kami sampaikan, Pak Hadi. Terima kasih. Ya, apa dampaknya buat Gorontalo Mineral dengan putusan dihentikan sementara ini? Ya, dampaknya belum ada ya, karena kita kan belum ada eksekusi juga. Kita menunggu nilai jaminan itu tadi, gitu. Dan kita sedang melakukan upaya hukum. Nah, cuman perlu diketahui juga, kebetulan ada dari KSOP juga yang melakukan penertiban, tidak sempat juga mengirim beberapa, kami sempat mengapresiasi juga Pak KSOP. Kita juga sudah MOU dengan Polda, gitu ya, tanggal 17 Juli kemarin, dan alhamdulillah pihak penegak hukum ini tidak ragu-ragu, Pak, dalam melakukan penegakan hukum terhadap penambangan liar batu hitam ini. Buktinya sudah ada 11, 12 sama yang di kota LP terkait batu hitam ini, dan satu sudah P21. Gitu. Artinya penegak hukum ini sudah betul-betul yakin dalam menegakkan aturan. Dan kita tahu salah satu putusan di Mahkamah Agung itu yang kalau nggak salah nomor berapa ini? Nomor 2058 itu terbukti perbuatan tindak pidananya, gitu. Sehingga ini juga memperkuat posisi GM, dan sampai saat ini kontrak karya GM sampai dengan tahun 2052 kalau nggak salah itu masih sah, Pak, dan negara harus melindungi itu, gitu.
Sampai kemudian ada putusan yang membatalkan IUP dan kontrak karya GM. Selama itu tidak ada, ya kita jalan terus. Sampai juga menunggu jaminan ini. Kita juga harus menghormati putusan. Saya juga tidak mau terkesan tidak menghormati putusan. Kami sangat menghormati putusan, sehingganya kita berpatokan juga pada SEMA nomor 4 tahun 2001 itu. Itu mungkin Pak Hadi. Terima kasih. Ya, memang dari awal munculnya Gorontalo Mineral di Gorontalo ini kan memang menuai pro kontra. Dan masyarakat di sana merasa bahwa wilayah pertambangan itu kan sudah turun-temurun mereka melakukan aktivitas pertambangan di situ. Tapi setelah masuknya GM kan akhirnya mereka tersingkirkan. Boleh saya tanggapi Pak Hadi? Ya, silakan. Ya, sejak tahun 1975 kalau nggak salah, itu kita sudah sempat bagikan ke media juga. Kita sudah di sana, tapi namanya bukan GM. Jadi sempat Antam dulu juga kan, sampai akhirnya Antam masuk di kita. Jadi sejak tahun 70-an itu kita sudah di sana lebih dulu. Baru kemudian yang katanya masyarakat tahun 90 juga menambang di situ. Tapi GM lebih dulu di situ. Berkegiatan, beroperasi dan melakukan penambangan di situ sejak tahun 70-an sampai sekarang. Kemudian klaim dari penggugat tahun 90 yang kita nggak tahu bukti-buktinya. Ya. Tetapi apapun itu, Pak Hadi, pada saat itu sampai berapa tahun, 5 tahun terakhir inilah mungkin itu nggak ada masalah. Masalah itu terjadi ketika ada batu hitam ini. Ini mulai terjadi masalah. Pada saat itu nggak ada masalah Pak Hadi. Tambang di sana banyak lubang, nggak ada masalah. Gitu. Peti-peti tetap jalan, nggak ada masalah dengan GM. Sampai muncul batu hitam inilah kemudian jadi masalah. Itu saya bilang, apakah di belakang ini saya mencurigai ada mafia tambang itu? Karena dulu nggak pernah ada masalah. Itu Pak Hadi. Kenapa GM tidak ngurus izin untuk batu hitam juga sekalian? Lagi kita proses ya? Dalam proses. Dan bekerja sama dengan masyarakat asli di sana. Baik, banyak juga yang mempertanyakan GM sejak hadir di Gorontalo juga tidak terlalu memberikan dampak apa-apa buat masyarakat. Padahal ini tambang di wilayah masyarakat Gorontalo, tapi dampaknya ke Gorontalo apa? Kontribusinya. Iya, sebenarnya saya nggak dalam kapasitas menjawab ini. Nah ini juga kan yang menjadi salah satu mereka Jumper juga tergerak untuk menggugat. Saya mencoba menjawab meskipun ini bukan silakan. kapasitas saya Pak Hadi. Jadi kita kan izinnya eksplorasi, belum produksi. Makanya kita belum menghasilkan Pak. Nanti kalau nggak salah 2 tahun lagi apa setahun lagi, saya lupa ininya. Tahapannya ini lagi eksplorasi Pak, jadi kita ini nggak menghasilkan bor gitu. Belum kita memproduksi. Kalau kita udah produksi, kita udah punya profit di situ, ini mungkin yang akan kami lakukan gitu. Tapi sejauh ini kami juga punya kerjasama dengan pihak-pihak lain gitu, membantu CSR juga ada di situ gitu Pak. Mungkin yang nggak ketahuan sama pihak Jumper, ya nggak perlu juga kan kita sampaikan juga gitu. Tetapi ada, itu ada. Tapi karena memang posisi kita eksplorasi, jadi ya dampaknya memang nggak terlalu kerasa Pak gitu. Kita belum eksploitasi ya? Belum produksi. Produksi. Ya, kalau kita udah produksi emas, kita bisa menjual kan itu ada profit di situ. Gitu.